para narasumber hebat pada Sapa GTK episode 15 kali ini dengan tema Belajar Model Kompetensi Guru, Yuk Refleksi dan Tingkatkan Kompetensi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir bersama kita, lalu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, para pengawas sekolah, para kepala sekolah, dan juga seluruh sahabat GTK yang sudah hadir siang hari ini dalam Zoom siang ini dan juga kanal YouTube Ditjen GTK RI. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dalam kondisi sehat-sehat dan bahagia di siang hari ini. Kita akan belajar bersama para narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Kita sapa bersama Bapak Sesditjen GTK, PLT Sesditjen GTK, dan juga Bapak Direktur KSPS Tendik, Bapak Dr. Praptono, MED. Lalu yang kedua, Bapak Yudi Herman, SAG, MPD, selaku Koordinator Pokja Transformasi, Regulasi, dan Pengembangan Profesi. Yang ketiga, kami sambut Mas Bukit Setiawan dari Yayasan Guru Belajar, Ketua Yayasan Guru Belajar. Yang keempat, Ibu Twi Endah Kurnianti sebagai Kepala Sekolah KBTK Banana Kids, Kota Bekasi. Selamat siang Bapak Ibu narasumber. Dan kita masuk ke sesi diskusi. Sudah hadir bersama kita Bapak Dir Praptono, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, dan juga Bapak Yudi Herman untuk kita diskusi lebih dalam tentang kebijakan model kompetensi guru. Baik, Pak Dir Prap, terima kasih untuk hadirannya Pak Dir. Tentang model kompetensi guru ini, kita sudah menerbitkan Perdirjen 2626 tahun 2023. Mungkin bisa disampaikan Pak Dir tentang latar belakang maupun tujuan dari diterbitkannya Perdirjen 2626 ini. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang para sahabat GTK yang budiman. Alhamdulillah, kalau kita melihat implementasi kebijakan Merdeka Belajar dari tahun ke tahun, kita semakin bisa melihat dampak perubahan yang terjadi dalam ekosistem pendidikan kita. Kita melihat gairah belajar yang sangat tinggi dari putra-putri kita untuk terus bisa mengembangkan potensinya. Bagaimana kemudian para guru untuk bisa menjadi guru yang profesional, guru yang bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, inklusif, bisa melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada murid. Tentu ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi guru-guru di Indonesia. Nah, model kompetensi guru hadir dalam rangka untuk lebih memudahkan kepada guru kita untuk bisa mengetahui, bisa mempraktekkan, dan bisa berperilaku sebagai seorang guru dalam menjalankan profesinya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita terus harus melakukan perubahan dan pembenahan karena memang melaksanakan Merdeka Belajar tidak bisa kita lepaskan dari 4 hal, dan ini yang harus dilakukan oleh guru Indonesia. Yang pertama adalah belajar, kedua berdiskusi, ketiga berkolaborasi, dan yang keempat melakukan refleksi. Model kompetensi guru ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga seiring sejalan dengan Merdeka Belajar, searah dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan, yaitu untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari aspek guru inilah kemudian kita memberikan satu rambu-rambu kepada guru Indonesia, baik guru yang berada pada jenjang pertama, muda, madya, dan utama, dan kemudian dari setiap jenjang itu juga di breakdown ke dalam
level-level yang mulai dari level paham dasar sampai di tingkat ahli. Nah, dengan rincian yang lebih teknis, gambaran yang lebih aktual dari standar kompetensi guru ini, maka kita berharapkan para guru-guru ini semakin bisa memahami, semakin bisa mengetahui kemampuan-kemampuan apa yang belum dipunyai, dan kemudian terdoronglah dari internal para guru kita untuk belajar. Itu yang melatar belakangi kenapa kemudian kita memberikan satu jabaran melalui Perdirjen untuk model kompetensi guru ini. Demikian Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Pak Dir. Ya, kita mencoba memberikan tadi ruang belajar dan juga untuk meningkatkan gairah belajar para guru-guru. Lalu yang kedua Pak Dir, bagaimana sebaiknya nanti peran pemerintah daerah, kemudian masyarakat dalam memanfaatkan model kompetensi guru ini Pak Dir? Yeah. Baik, ini satu pertanyaan yang sangat menarik ya, dimana ketika kita dihadapkan dengan sebuah target, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, saya ingin menegaskan dan menguatkan kepada kita semuanya bahwa model kompetensi guru ini benar-benar kita gali dari pengalaman-pengalaman lapangan, dan sekaligus juga kita integrasikan dengan sangat kuat dari kebijakan Merdeka Belajar. Nah, siang hari ini kita menjadi sangat bersyukur dihadirkan narasumber lapangan kita. Yang pertama Pak Buki Setiawan ini orang yang memang menjadi mitra kami, pendamping kami dalam mengembangkan model kompetensi ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggali lebih jauh bagaimana inspirasi dari model kompetensi guru ini digali, dibuat, dan kemudian wujud implementasi di lapangannya seperti apa. Nah, harapan saya kepada para guru, pertama, ayo kita pelajari secara lebih mendalam model kompetensi guru ini. Kita kemudian melakukan refleksi di titik mana kompetensi-kompetensi itu sudah kita miliki, dan lalu di bagian mana yang menjadi kurang. Apakah kita sudah bisa menjadi guru yang selalu berpihak pada murid, guru yang terbiasa dengan berkolaborasi, atau kita sudah atau belum menjadi guru yang selalu berupaya untuk membimbing, menjadi coach bagi rekan sejawat guru kita yang lain atau belum. Nah, di situ nanti kita akan bisa melihat posisinya di mana. Nah, harapan saya tentunya yang belum itu ayo kita belajar, baik nanti belajar melalui platform Merdeka Belajar, belajar bersama di komunitas belajar, dan juga sekaligus model kompetensi guru ini juga menjadi rambu-rambu dan acuan bagi unit pelaksana teknis kami, yaitu Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak, untuk bisa merancang dan mendesain sebuah pelatihan yang kemudian pelatihan itu memenuhi kebutuhan guru-guru tersebut. Nah, harapan saya yang kedua bagi Pemda, tentu Pemda sebagai pemilik otoritas yang sebenarnya dari otonomi pendidikan, sebagai pejabat pembina kepegawaian yang memiliki tanggung jawab untuk merekrut dan membina, maka harapan saya model kompetensi guru ini semakin memudahkan kepada para Pemda untuk mencurahkan potensi yang dimiliki, baik dari sisi policy, dari sisi penganggaran, untuk kemudian bisa mendorong dan menciptakan program-program strategis bagi peningkatan kompetensi gurunya. Model kompetensi ini akan lebih aktual dan nyata, ya, tidak abstrak lagi, untuk bisa diterjemahkan menjadi program-program yang sangat bersesuaian dengan kebutuhan para guru kita. Jadi mudah-mudahan dengan model kompetensi guru ini, kolaborasi antara Pemda dengan Balai Guru Penggerak ataupun Balai Besar Guru Penggerak ini akan semakin erat, semakin terarah di bagian mana peningkatan kompetensi guru itu harus dilakukan.
Itu Mbak Ulfa, dua harapan saya kepada guru dan kepada Pemda. Makasih. Terima kasih Pak Dir untuk semangat dan juga pencerahannya untuk kita bahwa model kompetensi yang guru ini mudah dilakukan, dapat dilakukan gitu ya. Baik Pak Dir, mohon izin kami beralih ke Pak Yudi Herman. Kita akan coba elaborasi lagi lebih dalam. Terima kasih Pak Dir. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Ulfa. Terima kasih Pak Yudi. Alhamdulillah. Pak Yudi, ini teman-teman mulai penasaran Pak untuk sahabat GTK. Perdirjen ini katanya ada yang bilang sulit untuk dibaca. Sebenarnya betul nggak sih Pak? Isinya apa tentang Perdirjen 2626 ini Pak Yudi? Baik, Bu Ulfa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat GTK sekalian. Menarik terkait dengan Perdirjen 2626 ini, sahabat GTK sekalian sudah membaca Perdirjen ini bukan sulit, dalam artian sulit dibaca, itu malah menurut kami lebih mudah. Pak Direktur tadi mengatakan bahwa kita sekarang mempunyai pedoman, kita sekarang mempunyai arah yang jelas tentang perilaku yang harus dilakukan, pengetahuan yang harus dimiliki, dan juga bagaimana sikap profesi seorang guru. Ini menjadi jelas dengan adanya Perdirjen 2626. Karena dalam model kompetensi ini, yang kita lakukan adalah mencoba mendeskripsikan secara secara jelas terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis guru ya untuk digunakan di dalam melaksanakan tugas profesi. Kalau selama ini mungkin ada di antara sahabat GTK yang guru ini, saya sekarang ini seperti apa kompetensinya, misalnya secara pedagogik saya harus melakukan apa, maka di Perdirjen 2626 ini para sahabat bisa melihat ya, sahabat GTK bisa melihat seperti apa, konkret, clear, jelas, terukur apa yang harus dilakukan. Nah, sahabat GTK, Perdirjen 2626 ini dihadirkan tentunya dengan sebuah maksud ya, sebuah tujuan. Kenapa kemudian Perdirjen ini kita luncurkan? Yang pertama, Perdirjen ini akan menjadi acuan dalam pengembangan instrumen ke depannya. Seperti misalnya pengembangan instrumen untuk pemetaan kompetensi guru. Nah, sahabat GTK sekalian, maaf, pemetaan kompetensi untuk guru itu menjadi penting untuk melihat positioning sahabat sekalian di mana sebetulnya sekarang berada. Katanya ya, secara kompetensi ini saya ada di mana sih gitu ya. Rasanya saya mengajar sudah lama sekali gitu. Tapi sebetulnya secara kompetensi saya ada di mana? Nah, di dalam Perdirjen 2626 ini kita nanti akan melakukan pemetaan kompetensi ya dengan menggunakan model ini. Jadi nanti akan tahu positioningnya di mana. Yang kedua, seleksi pengadaan guru. Kita ingin mendapatkan guru-guru yang kompeten, kita ingin mendapatkan guru-guru yang baik, guru-guru yang siap untuk menjadi perubahan yang akan merubah ekosistem, berpihak kepada murid. Tentunya dasarnya adalah kompetensi ini. Nah, model kompetensi ini nanti akan menjadi dasar untuk seleksi dan pengadaan guru. Kemudian model kompetensi ini juga nanti akan kita gunakan untuk uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru. Ya. Yang kita ingin siapapun yang nanti akan pindah ke jabatan fungsional guru itu memang memiliki standar yang sudah kita harapkan. Nah, standarnya itu ada di mana atau modelnya itu ada di mana? Ada di Perdirjen 2626 ini. Kemudian kita gunakan juga untuk menyusun instrumen uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Jadi ini para sahabat sekalian yang sekarang ini jenjang pertama akan naik ke muda akan naik ke madya akan naik ke utama menggunakan model kompetensi ini, sehingga menjadi jelas targetnya, menjadi jelas patokannya, kompetensinya ada di mana untuk bisa naik ke jenjang berikutnya. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa ke depannya kita
akan memetakan jenjang guru itu dengan kompetensinya. Kita harap bahwa ketika guru itu berada pada jenjang tertentu, maka kompetensinya juga berada di situ. Peluangnya sekarang ini kemungkinan yang akan terjadi adalah ada sahabat-sahabat yang jenjangnya masih di bawah, tapi sebetulnya kompetensinya udah jauh melampaui jenjangnya. Atau mungkin juga ada yang sebaliknya. Nah, nanti dengan pemetaan ini, dengan menggunakan model ini, kita akan tahu sahabat-sahabat sekalian akan berada di mana di dalam model kompetensi ini. Kemudian yang berikutnya adalah untuk apa model kompetensi ini? Yang pertama untuk pengembangan materi dan instrumen. Kedepannya materi-materi yang akan kita buat, kemudian instrumen-instrumen yang akan kita bangun itu mengacu ke sini, sehingga akan antara apa yang dipelajarinya dengan apa yang dilakukan. Jadi ada nanti di program pendidikan profesi guru kita akan menggunakan ini, materinya dikembangkan. Kemudian PKB tentunya berdasarkan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian, dan juga PGP akan juga kita menggunakan model kompetensi ini. Dan yang lainnya adalah untuk kegiatan lain tentunya yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi guru. Nah, tentunya sahabat sekalian, ada 4 kompetensi ya yang di dalam model kompetensi di Perdirjen 2626 ini ada 4 kompetensi yang seyogianya dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogi terkait dengan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada kompetensi kepribadian, itu terkait dengan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab ya, pemahaman kompetensi kepribadian yang sebelumnya. Ini sudah lebih pada bagaimana sahabat sekalian merefleksikan diri sahabat sekalian sebagai pendidik ya, bukan lagi kepribadian dalam pengertian yang lain. Kemudian ada kompetensi sosial, kaitannya dengan bagaimana sahabat melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif ya dalam melakukan kolaborasi. Tadi Pak Direktur mengatakan ada 4 yang harus dilakukan untuk guru dalam kaitan dengan ini. 1, adanya diskusi, kemudian ada kolaborasi, ada refleksi, dan kemudian ada diskusi di dalamnya. Nah, di sini di dalam model kompetensi ini sudah dituliskan, sudah disampaikan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk kompetensi ini. Nah, terakhir adalah kompetensi profesional. Ini kaitannya dengan penguasaan materi esensial secara luas dan mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan seterusnya. Nah, sahabat GTK sekalian, selain dari kompetensi yang ada, tadi disampaikan juga bahwa di dalam Perdirjen 2626 ini diturunkan kompetensi itu menjadi indikator dan subindikator. Jadi ada 4 kompetensi, kemudian ada 12 indikator, kemudian ada 41 subindikator. Ya, jadi kalau sahabat sekalian buka di Perdirjen itu akan bertemu dengan ini. Kok banyak sekali? Ya, bukan banyaknya yang dilihat, tetapi itu tadi seperti Pak Direktur sampaikan, kita ingin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat guru ini memang konkretannya, sehingga memang kita harus membuat sampai indikator yang lebih detail. Kemudian selain kompetensi dengan subindikator dan indikatornya, di dalam Perdirjen ini juga kita menyampaikan adanya level kompetensi ya. Jadi di dalam kompetensi itu selain penguasaan kompetensi ternyata ada levelnya sahabat sekalian. Jadi ada mulai dari level tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan, ada mulai dari level paham sampai yang tertinggi adalah level ahli. Apa yang dimaksud dengan level paham? Level paham itu adalah kemampuan guru untuk memahami ya. Jadi di level 1 ini adalah level paham. Kemudian di level 2, level dasar itu kemampuan guru untuk menerapkan. Jadi setelah memahami, bisa menerapkan. Dilanjutkan dengan level menengah, mampu mengevaluasi dan merancang perbaikan terhadap pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek. Meningkat ke level berikutnya adalah level mumpuni, di mana di dalam level mumpuni itu guru sudah mampu melakukan kolaborasi dan berbagi praktek baik.
Dan pada level yang tertinggi, yaitu pada level ahli, itu guru mampu membimbing guru lain. Nah, melihat satu peta kompetensi sahabat ada di mana, dan yang kedua secara level sahabat-sahabat GTK ada di mana. Kedepannya kita akan membuat tools, membuat alat di mana sahabat-sahabat kalian bisa berefleksi, ya, bisa melakukan refleksi terkait dengan positioning sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini ada contoh, ya, contoh leveling pada indikator kompetensi, ya. Bisa dibantu untuk tayangan di contoh leveling, ya. Ini misalnya kompetensi pedagogik, ya. Itu ada indikatornya, misalnya indikator 1.1 dari level tadi memahami sampai level yang paling tinggi, kita bisa lihat gradasinya. Dari mulai memahami, menerapkan, melakukan evaluasi, berkolaborasi, sampai akhirnya bisa membimbing rekan sejawat. Nah, ini isinya yang ada di dalam Perdirjen 2626 yang kita bisa atur. Jadi lebih detailnya sahabat-sahabat sekalian bisa baca, bisa cermati, bisa pahami, bisa jadi bahan diskusi, kemudian bisa menjadi bahan sahabat-sahabat sekalian untuk melakukan refleksi. Gitu, Bu Ulfa. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ternyata lengkap ya Pak ya Perdirjen ini kalau mau kita baca secara seksama. Dan tadi ternyata untuk uji kompetensi juga dasarnya dari sini ya Pak ya? Betul Bu Ulfa, betul. Jadi selaras antara apa yang sahabat GTK lakukan dengan ujinya gitu. Jadi jangan sampai ujinya kemana yang dikerjakan. Oke. Ini apa? Jangan sampai seperti itu, Bu Ulfa. Jadi bisa siap-siap juga ya Pak ya, sekalian untuk uji kompetensi, sekalian belajar juga Pak Yudi. Oke, menarik sekali Pak Yudi isi Perdirjen 2626. Betul sekali. Baik, saya izin menyapa dulu sahabat GTK. Tadi Pak Yudi sudah menyampaikan tentang Perdirjen 2626, mungkin sahabat GTK baru mendengar gitu ya tentang 2626 ini. Nah, sesi tanya jawab juga tetap kita berikan kesempatan ya di kolom fitur Q&A yang ada di layar Zoom gitu. Belum paham tidak apa-apa gitu ya, kita tanya apa yang belum kita tahu. Oke, silakan para sahabat GTK untuk bertanya kepada para narasumber hebat ini. Baik Pak Yudi, kita beralih nih ke lampiran Perdirjen GTK 2626. Katanya di situ ada ini Pak, panduan operasionalnya. Ini apalagi Pak Yudi manfaatnya buat guru? Iya. Terima kasih Bu Ulfa. Sahabat GTK, seperti tadi Pak di muka menyampaikan bahwa kita ingin memberikan satu jelas yang clear kerjanya, maka kita juga siapkan panduan operasionalnya. Di dalam panduan operasionalnya itu kenapa kita kemudian membuat panduan operasional? Yang pertama, tujuan umumnya adalah bagi guru itu menjadi alat bantu dalam mengoperasikan kompetensi teknis ya. Kalau misalnya sahabat-sahabat sudah buka panduan operasional, di dalamnya itu akan detail sekali dari mulai kompetensi, indikator, subindikator ya, itu akan detail sekali di dalamnya. Jadi sahabat-sahabat sudah bisa melihat di dalamnya. Kemudian dalam merealisasikan merujuk kalau misalnya kita ingin mengukur sampai ke sini. Kemudian tujuan khususnya bagi instansi pembina pengembangan kompetensi, salah satunya membina guru, itu menjadi bahan kita untuk mengembangkan kompetensi dan juga tadi uji kompetensi. Kemudian bagi kepala sekolah dan pemangku kebijakan itu sebagai tolok ukur dalam pengelolaan kinerja.
Sahabat-sahabat sekalian, dengan lahirnya Permen PAN 1 2023, kemudian kemarin terbit lagi Per KBKN 3 tahun 2023, kedepannya pengelolaan kinerja itu menjadi related dengan karir. Nah, ini menjadi menarik. Jadi kedepannya apa yang sahabat-sahabat lakukan di dalam melaksanakan PKB ini adalah bagian dari karir, antara tugas, fungsi dengan karir atau dengan kinerja sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini menjadi related dengan perdirjen kita. Kemudian ada untuk mitra pembangunan atau pemangku kepentingan lainnya akan berkontribusi di dalam peningkatan kompetensi guru yang lainnya. Bagi misalnya para pendonor yang memiliki anggaran, dia akan melihat pada bagian mana kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari guru-guru yang ada. Nah, sahabat sekalian, selain tentang di model di matriks ya, di dalam panduan itu juga ada matriks, ada model kompetensi di mana kita bisa melihat bahwa kita memandu bisa disebutnya adalah standar level untuk jenjang guru ya, untuk jenjang jabatan guru. Jadi misalnya ini yang level 2, 3, 4, 5 kalau sahabat lihat itu sebetulnya ada judulnya, cuman mungkin di sini tidak tertuliskan, mohon maaf. Itu ada pertama ya, jenjang pertama, muda, madya, utama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini kita sudah tetapkan juga di dalam perdirjen ini bahwa guru-guru dengan jenjang pertama itu penguasaan terhadap level kompetensinya berada di level 2. Seluruhnya ya, pedagogi, kepribadian, sosial, profesional di level 2. Kemudian yang muda, jenjang muda itu ada di level 3. Jenjang madya di level 4, dan jenjang utama itu ada di level 5 atau ahli dan yang lainnya berada di level 4. Nah, itu tadi yang dimaksud, sehingga kalau misalnya sekarang sahabat-sahabat sekalian ada pada jenjang misalnya pertama, muda, madya, melihat ini sudah menjadi jelas ketika memetakan bahwa standarnya ada di situ. Dengan mempelajari perdirjen ini, sahabat-sahabat sekalian kemudian nanti akan bisa merefleksikan diri, sebetulnya sekarang saya berada di level mana. Itu yang tadi saya katakan, ada yang mungkin sahabat-sahabat sekalian di levelnya pertama, tapi sebetulnya di jenjang pertama ya, sebetulnya tapi levelnya sudah di level 3. Ada sebagian yang di level 4. Tapi juga ada pada kasus lain, dia sudah di madya, tapi masih ada juga misalnya pada kompetensi itu yang berada di level 2 misalnya. Nah, nanti dengan sahabat-sahabat sekalian membaca perdirjen ini akan menjadi lebih jelas seperti apa sahabat-sahabat sekalian bisa membaca perdirjen ini. Demikian Bu Ulfa. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi kalau saya mau ikut uji kom, tinggal ngelihat matriks tadi ya Pak Yudi ya? Ya, betul Bu Ulfa. Misalnya sekarang Bu Ulfa mau uji kom ke madya. Iya. Berarti kan udah tahu tuh kalau di madya tuh di mana tuh kan standarnya. Nah, tinggal baca aja di perdirjen itu. Oh, ini. Tapi tentunya itu kan juga harus sudah dilakukan menjadi kebiasaan sehari-hari ya. Bukan dipelajari, karena kompetensi itu bukan dipelajari. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi, spill-spillnya buat sahabat GTK. Baik, Pak Yudi, menarik sekali ketika sudah masuk tadi perdirjen, panduan operasional, dan terakhir nih Pak Yudi, sahabat GTK ingin tahu bagaimana sih cara menggunakan atau memanfaatkan model kompetensi guru ini secara praktis. Ya, tentunya yang pertama, Bu Ulfa dan sahabat-sahabat kan baca dulu ya perdirjennya. itu yang pertama ya. Mungkin di antara sahabat-sahabat ini udah mulai ada yang buka-buka, itu pintu yang bagus sekali. Jadi baca dulu, pelajari dulu, kemudian renungkan dulu, hayati dulu gitu kan semuanya itu. Kemudian setelah itu mulai dengan refleksi. Refleksi itu adalah sebuah kejujuran kita untuk mengukur diri kita dengan melihat standar yang ada, sebetulnya kita ada di mana. Nah, dari situ kemudian akan muncul kebutuhan. Sebetulnya saya ini butuh apa sih? Saya ini misalnya sekarang saya udah levelnya, bukan level, sekarang tuh jenjangnya saya misalnya muda. Muda itu saya harus berada di level 3. Level 3 itu apa saja sih? Oh, ini level 3 pedagogi itu ini.
kemudian sosialnya ini, kepribadiannya ini, teknisnya ini. Nah, seharusnya ketika saya ada di jenjang itu, semua kompetensi itu sudah melekat pada diri saya. Tapi kenyataannya tidak, makanya saya harus ikut ini, harus kemudian belajar di komunitas ini, kemudian saya harus menggerakkan kombel, saya kemudian harus ikut PMM, saya harus ikut yang lainnya. Nah, ini adalah Perdirjen ini adalah kompas untuk sahabat-sahabat sekalian bisa mengarah ke satu titik yang jelas terkait dengan peningkatan kompetensi sekaligus juga karir dari sahabat-sahabat sekalian. Begitu Bu Ulfa. Baik, terima kasih Pak Yudi. Seru banget ya informasi baru untuk kita semua nih Pak Yudi, sahabat GTK. Pastinya belum puas nih sahabat GTK. Nah, makanya silakan sahabat GTK bertanya di kolom atau fitur Q&A yang ada di layar Zoom. Baik Pak Yudi, kami izin beralih ke sesi diskusi kedua. Terima kasih untuk Pak Dirprap dan Pak Yudi. Silakan. Dan penjelasannya. Oke. Sudah hadir bersama kita sahabat GTK di sesi kedua ini para pemangku kepentingan untuk unsur masyarakat dan juga sekolah, yaitu Ketua Yayasan Guru Belajar Mas Mukik Setiawan dan juga Ibu Twi Endah Kurnianti. Pertama untuk Mas Mukik nih, Mas Mukik sebagai Ketua Yayasan Guru Belajar dan juga penggerak komunitas dalam peningkatan kompetensi guru, bagaimana sih pandangan Mas Mukik terhadap kebijakan model kompetensi guru ini, Mas? Iya, kami menyambutnya dengan sangat gembira gitu ya, karena dibandingkan pada kebijakan pada masa sebelumnya, model kompetensi guru ini sangat mudah dipahami, gitu. Terukur, logis, spesifik, dan strukturnya juga ada kaidah-kaidah yang membantu kami untuk menggunakan model kompetensi ini. Secara umum seperti itu sih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi dan juga Pak Direktur, di model kompetensi guru ini spesifik posisinya gini. Kalau pada masa sebelumnya itu ada banyak pernyataan-pernyataan yang sifatnya abstrak, yang sifatnya normatif, sehingga ketika mau dibandingkan dengan perilaku itu jadi tantangan tersendiri buat kami gitu ya. Kami harus interpretasi lagi, sementara ketika interpretasi kan jadi sangat luas, jadi multi interpretasi. Strukturnya juga lebih jelas, ada levelingnya, jadi ada kejelasan. Oh, kalau di yang masih guru yang baru masuk itu tuntutannya apa, sementara kalau yang sudah ahli itu tuntutannya apa, juga ada kejelasannya. Yang ketiga, secara logis, artinya kami juga melakukan kajian membandingkan dengan sejumlah hasil riset. Dalam pandangan kami, indikator-indikator di model kompetensi ini juga berpijak pada hasil riset yang ada, hasil riset terbaru, bicara soal peserta didik, bicara soal diferensiasi, penguatan asesmen formatif, dan banyak lagi. Ya, terukur sudah jelas tadi ya, bisa lebih mudah diukur. Jadi sangat nyaman, sehingga sebenarnya buat rekan-rekan guru itu akan sangat mudah untuk membandingkan antara perilaku sehari-hari dengan indikator ataupun subindikator yang ada di Perdirjen nomor 2626. Jadi tanpa harus menunggu alat bantu, dengan membaca Perdirjen aja setiap guru bisa melakukan penilaian ya, perilaku saya kira-kira masuk di level mana, pada indikator apa. Itu sangat membantu sih. Begitu Bu Ulfa. Baik Mas Mukik, kita lanjut ya Mas. Ini sahabat GTK makin kepo nih, kalau di Yayasan Guru Belajar atau komunitas yang Mas Mukik dampingi gitu untuk peningkatan kompetensi guru, bagaimana model kompetensi guru ini dimanfaatkan, Mas? Ya, kami dari tentu sebagai mitra pembangunan mengacu pada regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, selain mengacu juga pada standar global yang kami
kami jadikan pijakan gitu ya. Nah, dalam program-program kami dari 5 area yang menjadi target untuk penerapan model kompetensi jangka pendek ini, kami sudah masuk di 3 area gitu ya. Rekrutmen dan seleksi, artinya ketika kami mendampingi sekolah untuk mencari guru, itu kami mengacu pada model kompetensi ini. Ya kenapa? Karena kalau sudah terstruktur, logis, spesifik dan terukur, itu membuat alat ukurnya juga lebih mudah, dan para calon guru yang mengisi asesmen seleksinya itu juga menyatakan bahwa apa yang mereka kerjakan, soal-soal yang mereka kerjakan itu memang sesuatu yang relevan dengan sehari-hari. Yang kedua yang sudah kami lakukan juga adalah melakukan sinkronisasi modul-modul pelatihan baik untuk calon guru maupun yang pelatihan guru, sehingga align, sehingga sinkron dengan model kompetensi ini. Jadi sudah ada gambaran, oh kalau modul A itu merujuk pada indikator yang mana, merujuk pada subindikator yang mana. Itu yang sudah kami kerjakan untuk jangka pendek gitu ya. Sementara untuk jangka panjang ada 2 yang sedang kami proses, ini masih belum berjalan, masih akan berjalan nanti ke depan. Oke, Mas Mukik, terima kasih. Ternyata meskipun baru 2 bulan ini per Dirjen 2626, tapi Yayasan Guru Belajar sebagai mitra pembangunan jalannya sudah cukup jauh nih ya, Mas Mukik. Oke, untuk rencana jangka panjangnya, boleh dielaborasi lebih lanjut, Mas Mukik? Oke, untuk jangka panjangnya mungkin bisa ditampilkan. Jadi gini teman-teman, kalau dalam pengamatan kami seringkali istilah konstruk konsep dalam kompetensi guru itu pembicaraannya dibahas secara terbatas gitu ya. Jadi seringkali di ekosistem guru kita membicarakan kompetensi guru itu hanya pada saat menjelang uji kompetensi guru, menjelang UKG gitu ya. Kalangan terbatas, jadi jarang dipercakapkan. Nah, ketika jarang dipercakapkan, akhirnya jarang dipahami. Ketika jarang dipahami, akhirnya jarang diterapkan. Dan kemudian seringkali ekosistem keguruan ini terkaget-kaget ketika suatu masa gitu ada uji kompetensi guru. Belum dibicarakan, belum dipelajari, kok sudah uji kompetensi guru gitu kan. Nah, jadi yang jadi aspirasi kami, jadi cita-cita kami adalah bagaimana mendorong model kompetensi guru ini sebagai bagian dari percakapan sehari-hari di ekosistem keguruan. Jadi tidak hanya sebagai sesuatu yang serius gitu ya, tapi sebagai sesuatu yang memang lebih fun, lebih santai, lebih rileks untuk dibicarakan. Nah, oleh karena itu yang ingin kami dorong ke depan dan kami adakan adalah bentuknya adalah cermat guru gitu ya. Cerdas cermat guru sebagai aktivitas yang fun, aktivitas yang tidak ada konsekuensinya, tidak high stake gitu ya, tidak ada resiko apa-apa gitu ya. Rekan-rekan guru bisa ikut, bisa ketika ikut cerdas cermat guru juga bisa belajar bersama antar guru, melakukan persiapan, mencari tahu dulu level kompetensi guru di mana. Kemudian dari level kompetensi yang sudah diketahui, akhirnya nanti bisa memilih pelatihan-pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan guru. Karena seringkali ikut pelatihan itu ada 2 miskonsepsinya. Yang pertama karena ditunjuk gitu ya. Jadi lapar gak lapar disuruh makan ya makan gitu. Tapi kan kadang-kadang jadi gak cocok gitu ya. Orang kita sudah kenyang disuruh makan itu juga jadi mual gitu ya. Sama ikut pelatihan karena penunjukan juga seringkali juga nggak kurang tepat. Miskonsepsi yang lain, udah deh nggak ikut penunjukan, aku mau inisiatif sendiri.
Nah, tapi sekarang juga miskonsepsi juga, ikut pelatihan berdasarkan minat yang seringkali terpengaruh apa yang lagi jadi tren. Oh, kalau trennya X ikut belajar X, kalau trennya Y belajar Y. Padahal belum tentu yang jadi tren itu adalah suatu solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi di ruang kelas. Nah, harapannya dengan cerdas cermat guru ini, rekan-rekan guru bisa mengetahui apa sih kompetensi, apa sih indikator yang perlu ditingkatkan atau yang sudah bagus dan bisa dibagikan gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi umpan balik buat rekan-rekan guru yang sudah ahli. Sebenarnya seberapa ahli sih saya ini? Sebenarnya saya sudah cukup mampu untuk berbagi praktek baik nggak sih? Itu juga bisa berdasarkan hasil cerdas cermat guru. Untuk dinas pendidikan, dengan percakapan ini, dengan level kompetensi guru yang diketahui ini, dinas pendidikan juga bisa menetapkan program-program kerja yang lebih relevan dengan kompetensi guru. Next slide berikutnya gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Ini saya menyerukan pada rekan-rekan guru gitu ya, yang sudah atau yang belum bergabung di komunitas belajar. Komunitas belajar kan tentu perlu aktivitas kolektif gitu ya, aktivitas kelompok gitu ya, yang bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, cerdas cermat guru ini bisa memfasilitasi teman-teman untuk kumpul bareng, belajar bareng, buka perdirjen bareng di salah satu rumah rekan guru atau di kafe atau di sekolah atau di mana aja. Perdirjennya dibuka bareng-bareng, kemudian mengerjakan cerdas cermat juga bareng-bareng. Hingga nanti harapannya dari situ bisa ikut pelatihan yang efektif, atau kalau sudah unggul gitu ya, kompetensi saya ternyata untuk manajemen kelas itu sudah termasuk mahir nih. Nah, ayo diberanikan diri untuk segera berbagi praktek baik, menjadi narasumber di sejumlah forum. Sehingga harapannya dengan proses seperti ini akan ada peningkatan kualitas pembelajaran di satu sisi, tapi juga ada kesiapan rekan-rekan guru untuk menghadapi uji kompetensi guru. Jadi sudah nggak lagi musimnya SKS gitu ya, sistem kebut semalam, minggu depan mau uji kompetensi guru baru belajar sekarang. Ya, pasti guru itu akan mendapatkan uji kompetensi guru, itu kepastian. Kenapa? Karena namanya profesi, salah satu kaki kanannya adalah kompetensi. Jadi kalau kita masuk ke profesi guru, pasti suatu saat akan menghadapi uji kompetensi guru. Jadi jangan nunggu uji kompetensi guru minggu depan gitu ya, baru belajar sekarang. Mulai segera belajar sekarang bareng-bareng bersama komunitas belajar. Begitu Bu Ulfa. Oke, terima kasih Mas Bukik. Jadi kita perlu ngopi bareng sambil belajar gitu ya Mas ya, biar nanti nggak SKS nih gitu. Baik, Terima kasih Mas Bukik untuk pencerahannya dan juga berbagi praktik baik gitu ya, Yayasan Guru Belajar sebagai mitra pembangunan, jalannya sudah cukup jauh gitu. Sementara teman sahabat GTK mungkin ada yang baru dengar atau ada yang sudah baca dan sudah mempraktekkan, sangat variatif sekali. Nah, saya mengundang para sahabat GTK, yuk kita isi fitur Q&A-nya untuk tanya jawab. Pastinya karena belum puas ya para sahabat GTK ini. Baik, mohon izin Mas Bukik, saya beralih ke Ibu Twi Endah Kunianti. Ibu Twi ini adalah Kepala Sekolah KBTK Banana Kids, Kota Bekasi ya Ibu. Nah, Ibu tadi Mas Bukik, Pak Yudi, Pak Direktur mengungkapkan bahwa Perdirjen GTK ini 2626 dan panduan operasionalnya adalah ruang sarana untuk belajar, semakin mematangkan diri. Tidak hanya siswanya saja yang belajar, tapi juga gurunya belajar dengan senang gitu ya, dan ada arahnya yang harus dituju oleh para guru-guru. Nah, mungkin bisa dibagi informasi Bu Twi, bagaimana sih proses saling belajar, saling berbagi di sekolah yang Ibu pimpin? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ulfa. Apa kabarnya Mbak Ulfa? Sehat ya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar juga sahabat-sahabat GTK? Harus tetap sehat, harus tetap semangat, dan jangan lupa bahagia gitu ya Mbak Ulfa ya. Iya betul Ibu. Terima kasih. Saya setuju dengan Mas Bukik tadi yang menyampaikan bahwa model kompetensi ini terstruktur, logis, spesifik gitu ya, terus terukur. Itu betul banget gitu. Karena dengan adanya model kompetensi ini kita jadi sadar gitu ya. Minta tolong mungkin bisa ditampilkan slide yang kedua gitu. Awalnya gitu ya, sahabat-sahabat GTK, Mbak Ulfa gitu, kita gitu ya, guru seperti tadi udah disinggung dikit nih sama Mas Bukik tentang adanya UKG gitu ya Mas. Jadi SKS besok mau UKG gitu kan. Nah biasanya dulu gitu ya, zaman dulu banget gitu, UKG-nya yang ada itu gimana sih caranya kita meningkatkan kompetensi anak-anak, betul nggak sih gitu kan ya, adanya KIKD, penerapannya udah sesuai atau belum dengan KIKD-nya gitu ya, yang kami rasakan gitu ya. Jadi tanpa kita sendiri menyadari gitu ya, sebenarnya kompetensi kita ada di mana sih sebagai guru gitu. Yang kita pikirkan, yang kita fokuskan hanya kepada kompetensi siswanya aja. Bagaimana mereka bisa melalui proses belajarnya gitu. Dan kompetensi guru pada saat kita ikut UKG itu ya Mas Bukik, jadinya kita mikir, aduh besok mau ujian, yang belajar yang mana nih, sebelah mana nih yang harus kita pelajari. Itu sih yang kami rasakan sebagai guru gitu ya, yang mungkin sahabat-sahabat GTK juga merasakan hal yang sama. Jadi merupakan sebuah beban gitu, karena kita nggak tahu kita itu ada di mana dan bagian mana yang harus kita pelajari. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan kompetensi ini? Dan setelah adanya model kompetensi ini, alhamdulillah betul tadi terstruktur, kita jadi tahu gitu ya, ada levelingnya juga gitu, dan logis serta spesifik, yang penting itu spesifik. Jadi kita tahu kita ini ada di posisi yang mana ya, apakah kita ini sudah sesuai gitu. Memang bersama guru-guru saya belum bisa memetakan Mbak Ulfa, karena ini kan baru banget ya, baru 2 bulan. Tetapi dengan saya memperkenalkan gitu, guru-guru jadi paham, oh jadi saya tuh masih di level ini loh sebenarnya. Mereka jadi menyadari, mereka jadi tersadar bahwa saya masih ada di level ini. Jadi supaya meningkatkan, saya harus bagaimana tuh mereka tahu, karena terstruktur itu tadi. Itu sih Mbak Ulfa yang apa ya, paradigmanya yang ada sekarang ini gitu Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata guru-guru juga bisa ya Bu ya, dengan melihat itu. Bisa, alhamdulillah. Tahu posisinya di mana. Karena ya itu tadi tersusun runtun banget gitu loh Mbak di Dirjen. Gitu. Oke, baik Ibu. Mungkin kita lebih lanjut ya Bu. Bagaimana sih Ibu sebagai pemimpin di sekolah yang memanfaatkan model kompetensi guru ini Bu? Oke, baik. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, setelah tahu gitu ya, setelah tahu wah berarti ini betul-betul harus diterapkan gitu ya. Pemanfaatan model yang saya terapkan kepada guru-guru saya gitu ya. Pertama menumbuhkan dulu nih kesadaran. Mereka ada di posisi mana sekarang? Dengan kita sama-sama membaca, sama-sama melihat gitu ya, panduannya tadi kan sudah dijelaskan secara detail ya, dengan dari Pak Yudi, ada levelingnya, lalu ada subindikatornya, kita ada di posisi mana. Setelah itu kita bisa tahu nih, oh iya kalau gitu kita harus gimana ya strateginya. Dari situ kita bisa menentukan arah gitu. Jadi ini yang saya lakukan kepada guru-guru saya Mbak Ulfa. Jadi pertama saya mencoba menumbuhkan dulu kesadaran dari para gurunya. Guru saya itu posisi kalian tuh adanya di sebelah mana sih gitu. Setelah itu kita bisa mengatur strategi dari panduan yang sudah kita sama-sama baca gitu. Setelah tahu strateginya, kita bisa menentukan langkahnya gitu. Nah, mungkin slide selanjutnya. Baik, nah sesuai dengan visi kami gitu ya, kami ada di Kota Bekasi gitu dengan kearifan lokalnya gitu. Saya membuat visi supaya sekolah saya itu menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak mengeksplor kemampuannya, sehingga
mereka beranggapan bahwa belajar itu menyenangkan loh gitu. Belajar itu sesuatu yang mengasyikan, tidak membuat jenuh, tidak membuat bosan gitu. Dan mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayatnya gitu. Nah, kemudian ini yang akhirnya saya tekankan kepada guru-guru setelah tahu memahami dia ada di posisi mana, lalu berstrategi gitu ya. Setelah berstrategi dia melakukan langkahnya gitu. Izin untuk slide selanjutnya. Nah, terus melakukan refleksi diri, gitu sih Mbak Ulfa. Ini tahapan bagaimana ke depannya gitu kita akan lakukan, gitu Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Ibu Twi. Sahabat GTK, ya kita sudah banyak mendapatkan ya informasi, insight tadi dari Ibu Twi di lapangan atau di tingkat sekolah. Nah, ayo saya minta sahabat GTK berpartisipasi aktif kembali dalam Q&A dan juga untuk pertanyaan maupun berbagi cerita dan pengalaman. Bisa jadi sahabat GTK sudah melakukan pemanfaatan model kompetensi ini model kompetensi guru ini juga. Baik, terakhir Ibu Twi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Ibu rencana jangka pendek dan jangka panjang nih dari sekolah Ibu ketika sudah ada model kompetensi guru. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Izin untuk ditampilkan slide yang refleksi sebelum ini. Oke, yang pertama kami lakukan adalah tadi refleksi diri. Jadi setelah tahu gitu ya, setelah tahu adanya model kompetensi ini dan kita sudah tahu kita ada di posisi mana, kita merefleksikan diri. Apa sih yang sudah baik gitu? Apa sih yang harus diperbaiki gitu dari model kompetensi yang sudah dibaca. Nah, saya biasanya mengaitkannya dengan golden circle ini Mbak Ulfa dan sahabat-sahabat GTK. Jadi supaya guru-guru itu tahu betul gitu apa sih tujuan yang mau dicapai gitu, apa sih arahnya tuh mau kemana gitu, terus alasannya apa kok mereka bisa membuat tujuan yang seperti itu. Nah, kemudian setelah tahu tujuannya, otomatis kita harus tahu dong strateginya bagaimana sih untuk mewujudkannya gitu. Setelah itu kita tentukan langkah-langkahnya, kita tentukan caranya bagaimana ya untuk mencapai tujuan. Nah, ini di jangka pendeknya Mbak Ulfa. Jadi setelah kita tahu, kita sharing bersama. Biasanya kalau sharing itu kami lakukan di Kamis dan Jumat. Sharing yang kami lakukan biasanya tentang proses kegiatan pembelajaran. Tapi setelah ada model kompetensi ini, saya selipkan tuh beberapa supaya lebih paham lagi untuk posisinya ada di mana, lalu meningkatkan kompetisinya seperti apa gitu. Jadi diselipkan juga dalam acara sharing itu. Dan kemudian lanjut untuk slide yang berikutnya. Nah, di samping jangka pendek tadi, saya juga mengajak guru-guru saya untuk mengikuti pelatihan dan workshop, karena ini adalah salah satu cara bagaimana mereka bisa meningkatkan kompetensinya gitu. Tentu saja ini dilakukan secara bersama-sama gitu ya dalam suatu kegiatan. Ada beberapa pelatihan dan workshop yang mereka ikuti terkait kemarin tuh di awal-awal tahun pelajaran gitu kan, IKM, dan ini terus kami lakukan gitu. Selain di pelatihan-pelatihan workshop atau IKM ini juga kami melakukan bersama-sama. Kemarin belum lama ini, slide selanjutnya adalah BIMTEK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Bagaimana sih menghadapi tahun ajaran baru sekarang ini gitu, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi luar biasa dari model kompetensi ini Mbak Ulfa. Jadi kami bisa benar-benar memahami posisi kami ada di mana dan bagaimana sih strategi serta langkah selanjutnya. Gitu Mbak Ulfa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Twi sudah berbagi ya, meyakinkan kepada kita semua bahwa di lapangan model kompetensi guru ini dapat ya dipahami, dapat diimplementasikan. Baik, sahabat GTK, kita sudah selesai di sesi diskusi ya. Tadi ada narasumber untuk kebijakan dan juga pemangku kepentingan. Saatnya sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab.
Nah, mekanismenya Bapak dan Ibu narasumber kami sampaikan nanti akan ada 2 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan